Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai video 1 tentang perbedaan machine learning dengan program tradisional. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2311043 selaku ketua kelompok, dan anggota kelompok saya yaitu ada Elsa, Akila, dan Reski. Nah, untuk link referensi dari presentasi yang kami buat ini yaitu ada di tampilan layar teman-teman. Di sini ada linknya. Di sini ada link video sumber referensi dari video yang kami ikuti. Nah, langsung saja di sini ada latar belakang. Nah, adapun perkembangan teknologi mendorong kebutuhan sistem yang lebih adaptif. Mengapa penting? Machine learning atau ML memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi tanpa aturan eksplisit. Tujuan dari slide ini yaitu menjelaskan alasan memilih topik dan perubahan paradigmatik dari program tradisional ke sistem cerdas. Nah, adapun paradigma itu sendiri, paradigma dan perbedaan cara pandang. Paradigma itu merupakan pola pikir atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Program tradisional fokus menulis aturan eksplisit. Developer bertanggung jawab atas logikanya, sedangkan ML atau machine learning ini fokus menyediakan data dan contoh model yang menemukan pola. Perbedaan struktur kode yaitu aturan statis versus model parameterized yang berubah melalui training. Nah, di sini ada gambar dari paradigma tradisional atau di sini dapat teman-teman lihat. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari program tradisional itu sendiri, yaitu program yang mengikuti aturan atau rules yang ditulis manusia untuk memproses data. Adapun cara kerjanya yaitu developer mendefinisikan logika, program menerapkan aturan ke input untuk menghasilkan output. Struktur singkatnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada program tradisional. Nah, program tradisional ini menerima data atau data dan aturan atau rule. Nah, aturan atau rule ini manusia harus secara manual menulis logika dan struktur kode. Jadi setelah pemrograman tradisional menerima data dan aturan atau rule ini, maka akan menghasilkan jawaban. Jawaban ini mesin hanya menjalankan instruksi untuk menghasilkan keputusan akhir. Adapun kelebihan dari program tradisional ini yaitu mudah dibuat, aturan jelas, efektif untuk kasus sederhana, dan kekurangannya yaitu tidak belajar, sulit menangani masalah kompleks atau pola tersembunyi. Nah, selanjutnya yaitu ada machine learning. Adapun pengertian dari machine learning itu sendiri yaitu cabang AI yang membangun model dari data dan contoh jawaban sehingga sistem dapat membuat prediksi pada data baru. Adapun cara kerjanya yaitu sendiri, sistem dilatih atau training dengan pasangan data dan jawaban, menghasilkan model atau aturan. Adapun struktur singkatnya di sini dapat teman-teman lihat. Untuk machine learning, machine learning ini menerima data atau jawaban. Data dan jawaban. Jawaban ini kita memberikan contoh hasil akhir yang diinginkan. Nah, setelah machine learning menerima data dan jawaban, maka akan menghasilkan aturan atau rule. Nah, rule ini itu mesin menemukan sendiri pola dan model logikanya. Jadi konsep training itu sendiri yaitu optimasi parameter model agar meminimalkan kesalahan pada data pelatihan. Konsep inferensi itu gunakan model terlatih untuk memprediksi jawaban pada data baru. Contoh sederhananya yaitu klasifikasi email sebagai spam atau bukan. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada tabel ringkas mengenai perbandingan aspek teknis dan praktis antara program tradisional dan machine learning. Di sini ada aspek input. Program tradisional itu menginput data dan aturan, sedangkan machine learning menginput data atau fitur dan label
label saat training. Keterangannya itu ML membutuhkan label untuk survive learning. Nah, aspek outputnya yaitu program tradisional itu outputnya jawaban menurut rules, sedangkan machine learning outputnya prediksi atau label dari model. Keterangannya yaitu output ML adaptif terhadap data baru. Selanjutnya aspek pembuatan aturan. Program tradisional dibuat oleh aturan manusia atau developer, sedangkan machine learning itu pembuat aturannya dibuat oleh model belajar dari data. Perubahan tanggung jawab atau coding data engineering. Selanjutnya aspek fleksibilitas. Program tradisional itu terbatas, sedangkan machine learning itu lebih tinggi atau dengan data cukup. Keterangan singkatnya, ML lebih adaptif pada pola tak terduga. Selanjutnya aspek kompleksitas. Program tradisional menggunakan low medium, sedangkan machine learning medium high. Keterangannya yaitu ML memerlukan pipeline data dan tuning. Selanjutnya aspek adaptasi. Program tradisional tidak otomatis, sedangkan machine learning dapat belajar atau beradaptasi. ML butuh retraining untuk perubahan distribusi data. Selanjutnya aspek penggunaan data besar. Program tradisional kurang memanfaatkan, sedangkan machine learning dirancang untuk skala besar. ML unggul saat tersedia data yang besar. Nah, selanjutnya yaitu contoh implementasi praktis. Nah, contoh implementasi praktis dari program tradisional yaitu di sini ada kalkulator dan ATM. Nah, kalkulator itu sendiri aturan matematika eksplisit, output deterministik untuk input yang sama, sedangkan dan ATM itu atau sistem login autentikasi berdasarkan aturan dan data akun deterministik dan aman. Selanjutnya contoh implementasi dari machine learning di sini ada 3 contohnya, yaitu ada face recognition, spam detection, dan rekomendasi YouTube. Nah, face recognition itu sendiri model belajar dari ribuan foto untuk mengenali pola wajah dan membuat prediksi. Kalau spam detection itu model klasifikasi mempelajari ciri spam dari dataset berlabel, dan rekomendasi YouTube itu sendiri sistem rekomendasi memprediksi preferensi pengguna berdasarkan histori dan serangkaian model. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program. Di sini ada kelebihan program tradisional yaitu mudah dibuat, aturan jelas, cepat untuk masalah deterministik, sederhana. Adapun kekurangan dari program tradisional itu sendiri yaitu tidak belajar, sulit menyesuaikan pada pola kompleks atau perubahan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dari machine learning. Kelebihan dan kekurangan dari machine learning. Kelebihan machine learning itu belajar dari data, mampu menangani pola kompleks, adaptif dan otomatisasi prediksi. Dan kekurangan machine learning itu sendiri membutuhkan data besar, training memakan waktu dan sumber daya, akurasi tergantung kualitas data. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya, program tradisional cocok untuk masalah dengan aturan yang jelas dan skala kecil, sedangkan machine learning unggul untuk masalah yang memerlukan pola kompleks, adaptasi dan prediksi dari data besar. Rekomendasinya, pilih pendekatan berdasarkan sifat masalah, ketersediaan data dan sumber daya. Langkah praktisnya itu mulai dengan proof of concept ML kecil, evaluasi performa, lalu skalakan jika terbukti efektif. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai paradigma atau cara kerja dari perbedaan cara pandang dari program tradisional dan machine learning. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.